semuanya, perkenalkan nama aku Kinaya Zahra dengan NIM 25011101783. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan mengenai konsep dan teori sosiologi. Sosiologi itu diperkenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1800-an. Nah, sosiologi ini berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan logos. Socius artinya masyarakat dan logos artinya ilmu. Jadi, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar sosiologi. Konsep yang pertama ada masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan memiliki kebudayaan serta aturan bersama. Kedua, ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang menjadi dasar terbentuknya struktur sosial. Yang ketiga, ada nilai dan norma. Nilai adalah prinsip yang dianggap penting, seperti kejujuran dan gotong royong. Sementara norma adalah aturan perilaku yang disepakati, seperti hukum, adat, dan etika. Keempat, ada sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar menjadi anggota masyarakat melalui keluarga, teman, dan media. Yang kelima, ada status dan peran. Status itu adalah posisi sosial, misalnya mahasiswa. Sementara peran itu adalah hak dan kewajiban dari posisi tersebut. Yang keenam, ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat secara berlapis berdasarkan kelas, status, dan kekuasaan. Ketujuh, ada lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah aturan dan struktur yang mengatur kebutuhan manusia seperti keluarga, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedelapan, ada perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan struktur dan pola masyarakat dari waktu ke waktu, misalnya globalisasi dan modernisasi. Materi selanjutnya adalah mengenai teori-teori dalam sosiologi. Sosiologi ini memiliki banyak teori yang membantu kita untuk melihat masyarakat dari berbagai sudut pandang. Teori-teori ini ibarat kacamata untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia, perubahan sosial, dan interaksi antar individu. Teori yang pertama adalah teori fungsionalisme. Fungsionalisme ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang bagian-bagiannya itu memiliki keterkaitan. Menurut teori ini, lembaga sosial seperti keluarga, agama, dan sekolah itu memiliki fungsi sebagai stabilitas dalam masyarakat. Contohnya seperti sekolah. Nah, sekolah itu kan bermanfaat untuk mendidik dan menciptakan keteraturan. Teori yang kedua adalah teori konflik. Berbeda dengan teori fungsionalisme yang menekankan pada harmoni, teori konflik ini menyoroti pada pertentangan yang ada di masyarakat. Nah, Karl Marx itu berpendapat bahwa konflik muncul dari adanya ketimpangan antara pihak yang berkuasa dan pihak tidak berkuasa. Contohnya itu seperti buruh dan pemilik modal karena adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, interaksionisme simbolik. Teori ini berfokus pada interaksi dalam kehidupan sehari-hari dan makna simbol yang kita gunakan. Menurut teori ini, realitas sosial itu tercipta dari makna yang kita berikan melalui bahasa, gestur, dan simbol. Contohnya itu seperti senyum itu dianggap sebagai keramahan. Yang keempat, ada teori pertukaran sosial. Menurut teori ini, individu itu berinteraksi untuk mengharapkan imbalan tertentu. Contohnya itu seperti kita cenderung memilih berteman dengan orang yang memberikan dukungan emosional. Yang kelima adalah teori konstruksi sosial. Nah, menurut teori ini, kenyataan yang kita anggap normal sebenarnya dibentuk oleh masyarakat melalui bahasa dan interaksi, seperti standar kecantikan di setiap negara itu berbeda-beda dan bisa berubah seiring waktu. Yang terakhir ada teori feminisme. Teori ini berfokus pada ketidaksetaraan gender dan bagaimana struktur sosial memunculkan ketidakadilan terhadap perempuan. Teori ini mengkaji ketimpangan dalam keluarga, budaya, dan pekerjaan. Contohnya itu seperti perempuan diberi upah yang lebih kecil dibanding laki-laki dengan pekerjaan yang sama. Melalui konsep dan teori sosiologi tadi, kita bisa belajar bahwa masyarakat itu kompleks dan bisa kita pahami melalui berbagai sudut pandang. Nah, dengan penjelasan tadi, semoga kita bisa paham bahwa fenomena sosial itu pasti ada alasannya. Terima kasih.